Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazala Salsabila, kemudian ada rekan saya, Tata Mulida, Devita Sari, dan yang terakhir ada Husnul Ma'rifah. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada pengantar. Auditor harus memahami struktur pengendalian intern dan mengumpulkan bukti audit yang cukup melalui berbagai prosedur audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Prosedur audit ini terdiri atas pemahaman pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Di bab ini tuh kita cuma membahas pengujian pengendalian dan pengujian substantif sebagai bagian penting dalam pelaksanaan audit. Auditor perlu memahami sistem pengendalian intern perusahaan dan mengumpulkan bukti audit yang memadai untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar. Untuk memperoleh bukti tersebut, auditor menggunakan berbagai prosedur audit yang meliputi pemahaman pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Dalam pembahasan ini, fokus utama itu diberikan pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif, karena keduanya berperan penting dalam mendukung kesimpulan dan opini audit. Selanjutnya ada metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga. Metodologi audit untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga itu bergantung pada strategi audit pendahuluan yang dipilih auditor. Untuk metodologi audit ini ada dua strategi yang bisa digunakan. Yang pertama ada primarily substantive approach, dan yang kedua ada lower obsessed level of control risk approach. Kemudian pemilihan strategi tersebut itu didasarkan pada tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, pemahaman auditor terhadap pengendalian intern, hasil pengujian pengendalian, serta tingkat pengujian substantif yang diperlukan untuk menekan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Metodologi audit yang digunakan auditor untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga itu ditentukan oleh strategi audit pendahuluan yang dipilih. Auditor dapat menggunakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pengujian substantif atau primarily substantive approach, atau pendekatan dengan tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah, yaitu lower obsessed level of control risk approach. Pemilihan pendekatan tersebut itu mempertimbangkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, pemahaman auditor terhadap sistem pengendalian intern, hasil pengujian pengendalian, serta luas pengujian substantif yang diperlukan agar risiko audit dapat ditekan pada tingkat yang lebih wajar atau yang dapat diterima. Selanjutnya kita masuk ke primarily substantive approach. Untuk primarily substantive approach itu merupakan pengendalian audit yang menganggap pengendalian intern kurang dapat diandalkan, sehingga auditor lebih mengutamakan pengujian substantif untuk mendeteksi salah saji. Primarily substantive approach ini merupakan pendekatan audit yang digunakan ketika auditor menilai bahwa pengendalian intern perusahaan kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, auditor itu lebih mengutamakan pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan memastikan tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Untuk primarily substantive approach itu terdapat 8 tahapan. Yang pertama itu ada memahami dan mendokumentasikan pengendalian intern. Auditor mempelajari kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan perusahaan untuk mengetahui bagaimana transaksi diproses dan diawasi. Hasil pemahaman tersebut kemudian didokumentasikan sebagai dasar perencanaan audit. Kemudian yang kedua ada menetapkan risiko pengendalian berdasarkan hasil pengujian. Untuk tahap ini itu auditor menilai tingkat risiko pengendalian dengan melakukan pengujian terhadap pengendalian yang ada. Jika pengendalian dinilai kurang efektif, maka risiko pengendalian akan ditetapkan lebih tinggi. Yang ketiga ada menilai kemungkinan penurunan risiko pengendalian. Dalam tahapan ini, auditor mempertimbangkan apakah diperlukan pengujian tambahan untuk memperoleh bukti yang dapat mendukung penetapan risiko pengendalian yang lebih rendah. Pertimbangan ini juga memperhatikan manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat itu ada melakukan pengujian pengendalian tambahan jika diperlukan.
Apabila diperlukan, auditor itu melakukan pengujian tambahan untuk memperoleh bukti lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. Kemudian yang kelima ada merevisi dan atau menetapkan kembali risiko pengendalian. Nah, berdasarkan bukti yang sudah diperoleh, auditor itu dapat menurunkan, mempertahankan, atau menaikkan tingkat risiko pengendalian sesuai dengan efektivitas pengendalian yang ditemukan oleh auditor. Untuk yang keenam ada mendokumentasikan hasil penetapan risiko pengendalian. Nah, untuk tahapan ini auditor itu mencatat hasil penilaian risiko pengendalian dalam kertas kerja audit. Nah, Dokumentasi ini itu menjadi bukti atas pertimbangan dan kesimpulan yang telah dibuat selama proses audit. Untuk yang ketujuh ada menilai kesesuaian risiko pengendalian dengan pengujian substantif yang direncanakan. Auditor mengevaluasi apakah tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan itu dapat mendukung rencana pengujian substantif atau tidak. Nah, jika belum selesai, auditor perlu menyesuaikan lingkup pengujian substantif kembali. Nah, selanjutnya yang terakhir ada merancang pengujian substantif. Untuk tahapan ini itu, auditor menyusun prosedur pengujian substantif untuk memperoleh bukti langsung mengenai kewajaran saldo akun dan transaksi. Perancangan ini itu dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, waktu, dan luas pengujian yang akan dilaksanakan. Kemudian ada Lower Assessed Level of Control Risk Approach. Nah, Lower Assessed Level of Control Risk Approach ini merupakan pendekatan audit yang menganggap pengendalian intern perusahaan dapat diandalkan dalam mencegah dan mendeteksi salah saji. Oleh karena itu, auditor itu lebih menekankan pada pengujian pengendalian dibandingkan pengujian substantif, meskipun pengujian substantif tetap akan dilakukan dalam lingkup yang lebih terbatas. Nah, Lower Assessed Level of Control Risk Approach ini merupakan pendekatan audit yang digunakan ketika auditor menilai bahwa pengendalian intern itu berjalan efektif dan dapat diandalkan. Nah, karena auditor memiliki keyakinan terhadap efektivitas pengendalian tersebut, pengujian pengendalian dilakukan lebih banyak, sedangkan pengujian substantif itu lebih dikurangi, namun tetap dilaksanakan untuk mendukung hasil audit. Nah, untuk tahapan Lower Assessed Level of Control Approach ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Nah, dalam tahapan ini, auditor itu mempelajari sistem pengendalian intern perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan itu mencegah dan mendeteksi kesalahan. Nah, hasil pemahaman tersebut kemudian didokumentasikan sebagai dasar pelaksanaan audit. Untuk yang kedua ada merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Auditor menyusun dan melaksanakan pengujian untuk menilai apakah pengendalian interperusahaan itu benar-benar berjalan efektif sesuai dengan yang dirancang. Kemudian yang ketiga ada menetapkan risiko pengendalian berdasarkan hasil pengujian. Nah, berdasarkan hasil pengujian pengendalian, auditor itu menentukan tingkat risiko pengendalian. Jika pengendalian terbukti efektif, risiko pengendalian dapat ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah. Untuk yang keempat, ada mendokumentasikan penetapan risiko pengendalian. Nah, auditor mencatat hasil penilaian risiko pengendalian beserta dasar pertimbangannya dalam kertas kerja audit sebagai bukti pelaksanaan audit. Untuk yang kelima ada menilai apakah tingkat risiko pengendalian mendukung pengujian substantif yang direncanakan atau tidak. Nah, dalam tahap ini tuh auditor mengevaluasi apakah tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan memungkinkan pengurangan lingkup pengujian substantif yang akan dilakukan. Nah, untuk yang terakhir itu ada merancang pengujian substantif. Nah, dalam tahapan yang terakhir ini, auditor menyusun prosedur pengujian substantif dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang telah ditetapkan, termasuk jenis, waktu, dan luas pengujian yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup atau yang memadai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengujian pengendalian atau pengujian kontrol. Jadi pengujian pengendalian ini adalah proses untuk mengevaluasi rancangan pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan struktur kontrol internal. Nah, jadi itu pengujian ini itu digunakan sebagai prosedur audit untuk menilai efektivitas kontrol internal klien. Kemudian pengujian pengendalian ini itu mengumpulkan informasi terkait yang bertujuan untuk yang pertama itu adalah
frekuensi pelaksanaan kontrol yang telah ditetapkan. Jadi itu untuk mengetahui apakah pengendalian ini itu sudah dilakukan secara rutin atau belum. Kemudian yang kedua, kualitas pelaksanaan kegiatan kontrol. Jadi itu untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatannya ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu personal yang melaksanakan kontrol. Jadi itu untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab menjalankan pengendalian tersebut. Pengujian pengendalian itu ada dua jenis. Yang pertama, current text of control, yaitu pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan itu berjalan dengan baik pada periode yang sedang diaudit. Nah, contohnya yaitu auditor memeriksa dokumen pembelian pada tahun 2025 untuk memastikan setiap pembelian telah mendapatkan otorisasi yang sesuai dengan prosedur. Nah, tujuannya itu untuk membuktikan bahwa pengendalian internal saat ini itu masih efektif. Kemudian yang kedua yaitu pengujian tambahan. Pengujian tambahan ini itu dilakukan oleh auditor apabila bukti dari pengujian awal itu masih belum cukup, atau auditor itu membutuhkan keyakinan lebih mengenai efektivitas pengendalian. Kemudian itu untuk contohnya, setelah memeriksa beberapa dokumen, auditor merasa sampelnya itu masih kurang, sehingga auditor itu menambah jumlah dokumen yang diperiksa atau melakukan prosedur pengujian lain. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh bukti yang lebih memadai sebelum auditor itu menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan ini itu sudah efektif. Nah, prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian itu ada 4. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada karyawan klien. Nah, jadi auditor itu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya kepada karyawan yang terkait mengenai bagaimana suatu pengendalian perusahaan itu dilaksanakan. Nah, prosedur ini itu dapat membantu auditor untuk memahami kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan pengamatan terhadap karyawan klien saat pelaksanaan tugasnya. Nah, jadi itu auditor mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan kegiatan atau prosedur pengendalian yang dilakukan oleh karyawan. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut itu benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Jadi auditor itu memeriksa berbagai dokumen, catatan, dan laporan perusahaan untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian tersebut telah dilaksanakan. Nah, dengan prosedur ini itu auditor dapat menilai apakah pengendalian itu didukung oleh bukti yang memadai. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan uji ulang terhadap prosedur kontrol oleh auditor. Nah, auditor itu melaksanakan kembali atau menguji kembali prosedur pengendalian yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menguji apakah pengendalian tersebut itu sudah efektif dan menghasilkan hasil yang sesuai. Kemudian ada lingkup pengujian pengendalian. Nah, lingkup pengujian pengendalian ini adalah luas atau banyaknya pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah lingkup pengujian yang dipengaruhi oleh tingkat risiko pengendalian yang telah direncanakan auditor. Nah, jika auditor itu menetapkan risiko pengendalian yang rendah, maka auditor itu harus mengumpulkan dan mengevaluasi lebih banyak bukti untuk memastikan bahwa pengendalian itu benar-benar berjalan efektif. Sebaliknya, jika risiko pengendaliannya itu dinilai lebih tinggi, maka pengujian yang dilakukan dapat lebih terbatas. Nah, kemudian yang kedua yaitu lingkup pengujian yang dipengaruhi oleh penggunaan bukti audit dari tahun sebelumnya. Nah, jadi auditor itu dapat memanfaatkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh periode sebelumnya, tetapi harus terlebih dahulu memastikan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada rancangan maupun pelaksanaan kebijakan dari prosedur pengendalian tersebut. Nah, jika perubahan itu terjadi atau perubahan itu signifikan, auditor itu perlu melakukan pengujian tambahan untuk memperoleh bukti yang lebih memadai.
Kemudian ada penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian ini dapat dilaksanakan dalam 2 waktu. Yang pertama selama pekerjaan intern. Jadi itu pekerjaan audit itu dilaksanakan atau dilakukan sebelum akhir periode atau sebelum tanggal laporan keuangan. Nah, jadi pada tahap ini itu auditor dapat melakukan pengujian pengendalian lebih awal sehingga pelaksanaan atau pekerjaan audit itu menjadi lebih efisien dan tidak menumpuk di akhir tahun. Kemudian yang kedua yaitu pada saat mendekati akhir tahun. Nah, pengujian pengendalian ini itu dilakukan menjelang akhir tahun atau pada akhir periode pelaporan. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa pengendalian internal tetap berjalan secara efektif hingga akhir periode yang diaudit dan memberikan hasil atau bukti yang lebih mutakhir bagi auditor. Oke, perkenalkan, saya Tata Mulida dengan NPM 29. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kapan sih auditor itu harus melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal klien. Nah, berdasarkan ketentuan, pengujian ini sebaiknya dilaksanakan oleh auditor pada 2 waktu, yaitu selama pekerjaan interim atau di tengah tahun berjalan atau pada saat mendekati akhir tahun. Akan tetapi, kondisi idealnya pengujian ini itu dilakukan secara menyeluruh pada keseluruhan periode tahun pembukuan yang sedang diaudit. Namun, pada praktik lapangannya, pelaksanaan pengujian secara ideal pada keseluruhan periode seringkali sulit untuk dilakukan karena hal ini itu tidak selalu praktis ya untuk dilaksanakan, tentunya karena keterbatasan waktu dan dokumen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penentuan risiko pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih auditor itu menentukan seberapa besar risiko dari sistem pengendalian klien. Nah, terdapat 5 langkah logis yang harus diikuti. Yang pertama yaitu auditor mengidentifikasi salah satu potensial atau celah kesalahan apa yang bisa terjadi pada setiap asersi. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi apakah perusahaan itu memiliki pengendalian relevan yang mampu mencegah atau mendeteksi kesalahan tersebut. Lalu yang ketiga itu kita turun ke lapangan untuk apa? Untuk menghimpun bukti apakah rancangan dan operasi pengendalian tersebut itu benar-benar berjalan secara efektif atau hanya ada di atas kertas saja. Lalu yang keempat yaitu bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Tadi itu kita evaluasi secara mendalam. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kita baru menentukan risiko pengendaliannya. Baik, lanjut ke praktik dan dokumentasi hasil pengujian. Tadi kan di slide sebelumnya sudah dijelaskan yang terkait 5 langkah itu di langkah ketiga bahwa auditor itu turun ke lapangan. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukannya ketika sudah ada di lapangan. Baik, kita akan mengambil contoh sederhana dari fungsi pembelian. Oh iya, untuk contoh-contohnya itu bisa kalian lihat di halaman 267. Di situ tertulis contoh salah satu potensialnya, lalu prosedur pengendalian yang diperlukan atau relevan, dan kemungkinan pengujian pengendaliannya. Tapi kita di sini ambil contoh satu saja, di mana salah satunya adalah barang yang diterima itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Maka pengendalian yang seharusnya dilakukan, pengendalian yang baik seharusnya itu mewajibkan adanya tanda tangan persetujuan manajer pada dokumen perintah pembelian. Nah, sebagai auditor, kita harus menguji dengan apa? Yaitu dengan cara mengambil sampel dokumen laporan penerimaan barang, lalu kita mencocokkannya langsung dengan dokumen perintah pembeliannya. Nah, setelah kita mengecek, sampel inilah yang bisa menentukan tingkat resikonya dan wajib didokumentasikan di kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Lalu setelah itu kita mengklasifikasinya. Apakah dari sampel tadi kita menemukan sistemnya itu berantakan, banyak dokumen yang tidak sinkron dan tidak ada tanda tangan manajer, maka sistem internalnya itu dinilai buruk. Nah,
akan hal itu, kita menetapkan bahwa risiko pengendalian berada di tingkat maksimum. Aturannya, apabila di maksimum, maka auditor itu cukup mendokumentasikan kesimpulannya saja di kertas. Lalu apabila dokumentasinya rapi, lengkap, dan sistemnya berjalan ketat, maka kita tetapkan risiko pengendalian di bawah maksimum, bisa sedang atau rendah. Di sini auditor itu wajib mendokumentasikan dasar atau alasan kuat mengapa kita bisa percaya pada sistem tersebut. Dan jangan lupa juga semua kondisi internal ini nantinya juga harus dilaporkan kepada komite audit perusahaan klien. Seperti itu. Baik, lanjut ke penentuan risiko deteksi. Nah, risiko deteksi ini merupakan fungsi efektivitas prosedur audit, di mana semakin efektif prosedur audit yang diterapkan, semakin kecil pula risiko deteksi atau aktualnya. Risiko ini juga berbeda dengan risiko bawaan atau risiko pengendalian yang murni merupakan kondisi internal klien, sehingga auditor itu sulit untuk mengendalikannya. Berbeda dengan risiko deteksi, auditor itu masih bisa mengendalikannya karena tidak langsung berhubungan dengan klien. Nah, auditor bisa menekan risiko deteksi ini dengan dua cara utama, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan audit yang matang serta melakukan supervisi atau pengawasan tim yang tepat di lapangan. Lalu untuk formula risiko deteksi ini tuh untuk mengukur seberapa ketat prosedur yang harus dijalankan agar risiko deteksinya itu aman. Kita menggunakan formula matematik maksudnya, yaitu DR sama dengan AR dibagi IR kali CR. Lalu untuk AR sendiri atau audit risk, yaitu merupakan risiko audit yang dapat diterima. DR sendiri detection risk, di mana risiko deteksi. Lalu untuk IR yaitu risiko bawaan, serta CR atau control risk merupakan risiko pengendalian. Nah, logikanya gampang. Jadi gini, jika dari hasil pengujian bahwa kita menilai sistem pengendalian klien itu kan sangat buruk atau CR-nya itu tinggi, maka untuk menyeimbangkan rumus ini, DR atau risiko deteksi yang bisa ditolerir harus kita perkecil. Artinya auditor itu tidak boleh main dan harus mengencangkan sabuk pengamannya. Angka risiko deteksi yang direncanakan inilah yang nantinya menjadi dasar penentu seberapa banyak sih tingkat pengujian substantif yang harus kita lakukan. Lalu lanjut ke perancangan pengujian substantif. Nah, apabila di slide sebelumnya itu kita fokus pada sistemnya, di pengujian substantif ini kita fokus untuk mengecek langsung ke angka-angkanya. Tujuan utamanya yaitu untuk menemukan salah saji material dalam saldo akun, golongan transaksi, dan unsur pengungkapan laporan keuangan. Yang kedua itu untuk dasar opininya, yaitu auditor tentu menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai dalam menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan klien. Untuk elemen perancangannya yaitu perancangan pengujian substantif meliputi penentuan sifat pengujian, waktu pengujian, dan luas pengujian. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan pengujian substantif. Nah, di sini itu merupakan wujud nyata dari pengujian substantif saat auditor bekerja di lapangan. Terdapat 8 prosedur utama, yaitu yang pertama pengajuan pertanyaan, di mana di sini itu auditor mewawancarai karyawan berkaitan dengan kinerjanya. Yang kedua yaitu observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap personel dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu inspeksi, memeriksa dokumen dan catatan akuntansinya. Dan yang keempat yaitu reperforming, di mana auditor melakukan penghitungan kembali secara mandiri. Yang kelima yaitu konfirmasi. Di sini meminta keterangan tertulis dari pihak ketiga atau luar. Yang keenam yaitu analisis, di mana prosedur analitis atas angka atau data keuangan. Yang ketujuh yaitu tracing atau pengusutan, di mana menelusuri dari dokumen sumber kecatatan. Dan yang terakhir yaitu vouching atau penelusuran,
Di sini auditor menelusuri dari catatan kembali ke dokumen sumber, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu sifat atau jenis pengujian substantif. Nah, apabila tingkat resiko deteksi yang dapat diterima itu rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Terdapat 3 jenis gangguan substantif, yaitu yang pertama, pengujian rinci atau detail saldo. Yang kedua, ada pengujian rinci atau detail transaksi. Dan yang ketiga, ada prosedur analitis. Untuk yang pengujian rinci atau detail saldo itu berorientasi pada tujuan spesifik audit suatu akun, dilakukan untuk memperoleh keyakinan mengenai kewajaran saldo akun pada tanggal laporan keuangan, dan perancangan pengujian yang meliputi yang pertama menilai materialitas dan resiko bawaan akun, yang kedua menetapkan resiko pengendalian, yang ketiga merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis, dan yang keempat merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi tujuan yang memuaskan. Untuk yang kedua, pengujian rinci atau detail transaksi itu dilakukan untuk menentukan ketepatan otorisasi transaksi akuntansi klien, untuk menentukan kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi dalam jurnal, dan untuk menentukan kebenaran posting transaksi ke buku besar dan buku pembantu. Pengujian ini umumnya dilakukan melalui tracing dan vouching. Yang ketiga yaitu pengujian prosedur analitis. Ini itu merupakan evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis meliputi perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Berikutnya yaitu penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Tingkat risiko detektif yang dapat diterima itu mempengaruhi waktu pelaksanaan pengujian substantif. Nah, yang pertama ini ada resiko deteksi rendah. Resiko deteksi rendah ini yaitu pengujian substantif sebaiknya dilakukan pada atau mendekati tanggal neraca. Lalu, auditor juga harus memerlukan bukti audit yang lebih kuat dan lebih mutakhir. Sedangkan apabila resiko deteksi tinggi, maka pengujian dapat dilakukan pada tanggal interim dan bukti yang diperlukan juga relatif lebih sedikit. Hubungan resiko dengan waktu pengujian, yaitu apabila resiko deteksi rendah, waktu pengujiannya itu pada akhir tahun atau dekat dengan tanggal neraca. Apabila resiko deteksinya sedang, maka waktu pengujiannya itu kombinasi interim dan akhir tahun. Apabila resiko deteksinya tinggi, maka waktu pengujiannya itu interim. Jadi, semakin rendah risiko deteksi yang dapat diterima, maka semakin dekat waktu pelaksanaan pengujian dengan tanggal laporan keuangan. Berikutnya yaitu luas pengujian substantif. Nah, luas pengujian substantif ini berkaitan dengan jumlah bukti audit yang harus dihimpun oleh auditor. Jadi, semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, maka semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Nah, auditor dapat menambah jumlah bukti dengan cara yang pertama memperluas ukuran sampel, yang kedua menambah prosedur audit, dan yang ketiga dengan memperluas cakupan pemeriksaan. Lalu, apa sih hubungan resiko dan luas pengujian? Nah, hubungan resiko dan luas pengujian apabila resiko deteksinya rendah, maka luas pengujiannya akan lebih besar. Apabila resiko deteksinya sedang, maka luas pengujiannya juga sedang. Lalu apabila resiko deteksinya tinggi, maka luas pengujiannya juga lebih kecil. Jadi keputusan mengenai luas pengujian itu harus didokumentasikan dalam program audit sebagai bagian dari kertas kerja auditor. Berikutnya yaitu dual purpose test. Nah, ini itu adalah prosedur audit yang dirancang untuk memenuhi dua tujuan sekaligus. Tujuan yang pertama yaitu menguji efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, untuk menguji kewajaran transaksi atau saldo akun. Nah, tujuan dari dual purpose test ini itu yang pertama menghemat waktu pemeriksaan,
Yang kedua, untuk mengurangi biaya audit. Yang ketiga, untuk menghindari pengulangan prosedur yang sama. Dan yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan bukti audit. Contoh dari dual purpose test ini yaitu pada pemeriksaan faktur pajak, auditor itu dapat memeriksa adanya otorisasi pejabat yang berwenang melalui pengujian pengendalian dan juga bisa memeriksa ketepatan jumlah dan pencatatan transaksi melalui pengujian substantif. Syarat penggunaan dual purpose test ini itu yang pertama, pengendalian internal telah dirancang dengan baik. Yang kedua, bukti yang diperoleh itu dapat digunakan untuk kedua tujuan audit. Dan yang terakhir, prosedur yang dilakukan mampu menghasilkan bukti yang memadai dan tepat. Baik, kita sudah berada di penghujung materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas antusiasnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.